Oke teman-teman, kita lanjutkan pembahasan tentang kinematika. Selanjutnya kita akan bahas tentang gerak lurus beraturan atau GLB. Ya, jadi di sini saya kasih overview ya, catatan singkat. Jadi kalau dilihat apa sih yang bergerak? Bergerak adalah benda. Kemudian apanya yang lurus? Lurus adalah lintasan. Oke, kemudian apa yang beraturan? Beraturan ini adalah kecepatannya. Oke, itu ya teman-teman tentang gerak lurus. Nah, kita akan lihat satu kasus ya di sini. Jadi, misalkan ya di sini kita punya sebuah mobil yang bergerak pada suatu lintasan lurus. Ya, ini adalah lintasannya. Misalkan ini adalah arah X. Nah, di sini adalah mobilnya. Di sini ya, mobilnya. Oke, nah ini posisi pada saat T sama dengan 0, ini posisi X-nya di 0, ini misalkan 10 meter, ini 20 meter, ini 30 meter, dan ini 40 meter. Maka di sini kita dapat nyatakan ya grafik gerak benda ya. Benda, jadi ini dia bentuknya. Yang ini adalah waktu T, yang ini adalah posisi X-nya ya, dalam satuan meter. Jadi kita lihat pada saat 0 dia 0, kemudian misalkan ini 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik. Pada saat 1 detik dia di 10 tadi ya, maka kita gambarkan di sini teman-teman. Oke, jadi dia di sini ya 10, kemudian misalkan terus dulu ya 20, 30, dan yang ini adalah 40. Pada saat dia 2 detik, posisi mobil ada di 20, berarti di sini ya teman-teman. Oke, kemudian pada saat 3 detik, ini dia ada di 30. Maka di sini teman-teman. Kemudian pada saat dia 4 detik, dia ada di 40. Di gambarnya di sini teman-teman ya. Oke. Kalau kita hubungkan garis-garis ini, maka kita akan mendapatkan suatu garis bentuknya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini adalah garis lurus. Oke, anggap aja garis lurus ya. Nah, grafik ini adalah grafik apa? Ini adalah grafik posisi X terhadap T, teman-teman. Ya, saya ulangi, grafik ini adalah grafik apa? Ini adalah grafik posisi terhadap waktu, gitu. Nah, ini kalau misalkan kita lihat ya, di sini ya, misalkan di sini ya, misal kita memiliki ya garis lurus. Nah, garis lurus ya. Jadi misalkan begini, ini ada sumbu X, ini sumbu Y-nya. Kemudian ini ada garis begini, teman-teman. Nah, berarti apa nama persamaan garis ini? Maka bisa kita tulis ya. Kan persamaan umum tuh Y sama dengan MX plus C. Ini nama persamaan garis ya. Nah, dengan M ini adalah nilai kemiringan dari grafik yang kita sebut sebagai gradien. Gitu ya. Nah, C ini yang berpotongan ya. Berpotongan dengan titik Y gitu ya. Di sini ya. Nah, kalau kita lihat di sini ini kan berpotongannya 0, teman-teman ya. Berarti ini bisa kita tulis Y sama dengan MX plus 0 gitu, atau Y sama dengan MX. Nah, atau bisa kita tulis M sama dengan Y per X. Nah, kalau kita lihat di sini, nilai kemiringan ini bagaimana cara mencarinya? Nah, kita tinggal lihat di sini teman-teman. Ini kita bikin seperti begini ya. Nah, ini misalkan ini adalah delta Y ya, yang ini adalah
delta X. Ini sudutnya misalkan alfa, teman-teman. Jadi yang namanya M itu sama dengan tangan alfa, ya. Sama dengan delta Y per delta X. Jadi persamaan ini bisa kita ganti menjadi M sama dengan delta Y per delta X gitu ya. Nah, kita akan bawa konsep ini ke grafik kita, teman-teman. Ke sini. Nah, ini kan berarti kalau di kasus ini sebagai Y, ini sebagai X gitu ya. Maka dari sini kita bisa lihat gradien grafik posisi ya terhadap waktu itu adalah kan ini delta X ya, delta X per delta T, teman-teman ya, kalau kita bikin begini. Nah, ini tadi adalah delta X, yang ini adalah delta T. Berarti delta X per delta T ini adalah gradiennya gitu ya. Nah, kalau kita lihat X itu adalah perubahan posisi. Oke. Sementara delta T itu adalah perubahan waktu. Nah, perubahan posisi tiap waktu ini yang disebut sebagai kecepatan, teman-teman. Gitu ya, atau V. Makanya kalau gitu ternyata M atau gradien di sini ya, ternyata gradien ya pada grafik X terhadap T gitu kan ya. X terhadap T adalah yang kita sebut sebagai kecepatan. Nah, gitu teman-teman ya. Oleh karena itu di sini ya, sehingga ya dapat ditulis V sama dengan delta X dibagi dengan delta T, atau bisa kita tulis ini deltanya nggak usah dipakai ya, V sama dengan X per T, atau bisa kita tulis X sama dengan ini kali ke sini ya, T ya, berarti V kali dengan T gitu teman-teman. Ini adalah persamaan ya, rumus ya, persamaan GLB, X sama dengan V kali T. Atau bila X adalah, kita bilang dia namanya S ya, maka S sama dengan V kali dengan T, teman-teman. Gitu. Ini untuk kasus ya, untuk kasus berpotongan di sumbu Y gitu ya. Jadi dia posisi awal benda ada di 0,0 gitu ya. Kalau misalkan dia tidak di 0,0, maka bentuk grafiknya begini ya. Jadi saya tulis di sini. Lebih umum, persamaan atau rumus GLB ya dapat ditulis menjadi, jadi kalau misalkan ini grafiknya seperti gini teman-teman ya, ini S gitu ya, ini T. Nah, bendanya itu bergerak di sini teman-teman, di sini gitu ya. Maka rumus GLB-nya di sini ya, rumus GLB ini berpotongan di sumbu S-nya, berarti ini adalah S0 gitu ya. Kemudian dia memiliki kemiringan di sini. Ini delta S, yang ini delta T gitu ya. Maka rumus GLB-nya S sama dengan, kita tambahin S0-nya di sini. Berarti ini S0 tambah V kali dengan T. Gitu teman-teman rumusnya. Oke, itu tentang GLB. Habis ini kita akan coba mengerjakan satu contoh soal ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.